Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dengan Kristus. Kita percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kita mau datang beribadah, kita mau menikmati hadiratnya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan, kekuatan kita, mazmur kita, Dia gunung batu keselamatan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita menyembah Dia, kita agungkan Dia, kita puji Dia. Tuhan, untuk hari yang baru yang Kau sediakan buat kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami merindu Tuhan. Untuk kami mau menyembah Engkau. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Tuhan bawa kami Tuhan saat ini ya Bapa. Umat-Mu semua ya Bapa. Kami ingin memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus kami percaya Tuhan. Walau badai yang ada Tuhan, kami percaya Tuhan kami boleh tenang bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami ingin mulai Tuhan jalannya ibadah ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Dia gunung batu keselamatan kita. Hatiku percaya. Haleluya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung mengancam, namun kasih setiamu Tak pergi dariku. Oke, sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung mengancam, namun kasih setiamu Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi dari kami. Haleluya. Amin. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Hati kami percaya. Haleluya Yesus. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung mengancam, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati
saat ini kita menyembah Dia. Hanya kepada Dia kita bisa merasakan ketenangan. Kita mau datang kepada Dia. Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi saat ini Tuhan dalam dunia ini Tuhan, kami ingin mencari Engkau selalu Tuhan. Kami ingin datang kepadamu Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Oh Bapa, Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama kita katakan, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, Katakan naungiku Tuhan. naungiku Dalam kuasa-Mu. dalam kuasa-Mu. Katakan di saat badai. Di saat badai bergelora, Kami akan terbang bersamamu Tuhan. akan terbang bersamamu. Haleluya. Bapa, Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita katakan, jiwaku tenang. Jiwaku tenang Dalam Kristus, Lihat kuasanya. kuasanya Katakan dalam keheningan. dalam keheningan, Di saat badai. di saat badai bergelora, Kami akan terbang bersamamu. akan terbang bersamamu. Kau Bapa. Bapa, Kau Raja atas pesta, ku tenang sebab Kau Haleluya. Katakan
Ya Bapa, haleluya. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau yang berbicara melalui hamba-Mu ya Bapa. Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu Engkau menjamah kami. Engkau menegur kami. Engkau menguatkan kami Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mana tangan-tangannya? Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan kalau kita kembali boleh bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah mengangkat pujian, kita sudah menyiapkan diri dan hati kita. Dan tidak berlama-lama sesuai dengan tema tahunan kita yang terambil dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Tertulis dari demikian, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Puji Tuhan. Tema tahunan kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Puji Tuhan. Tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Di tengah-tengah kondisi dunia yang semakin mengkhawatirkan dan menakutkan. Tidak terluput juga dengan apa yang sudah ditanamkan dan sudah difirmankan oleh Tuhan. Kita sudah pelajari dalam dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 minggu lalu kita sudah belajar bahwa dalam metrainya yang ke-2. Demikian Wahyu pasal 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari dan majulah seekor kuda lain, yaitu seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah ini dengan meterai-meterai yang ada kita sudah pelajari bahwa meterai yang pertama sampai meterai yang ke-6 saudaraku sudah dibuka, dan di meterai yang ke-6 ada yang sudah dibuka dan ada yang belum terjadi. Maksud saya sudah dibuka namun belum terjadi. Demikian pula meterai yang ke-7. Dan di meterai yang kedua ini dikatakan bahwa seekor kuda merah padam dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Nah saudaraku, kata damai sejahtera ini dalam bahasa Greka dipakai kata Aaron. Aaron saudaraku, damai sejahtera itu diambil dari bumi ini. Sehingga saudara kasih Tuhan, peperangan demi peperangan terjadi karena tidak ada damai. Dan mana firman Allah juga berkata, kalau orang berkata damai, maka disitulah kedamaian tidak terjadi. Dan saudara kasih Tuhan, demikian pula dalam meterai yang ketiga dikatakan bahwa akan terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Sehingga puncaknya secupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak jelai sedinar harganya. Dan saudara kasih Tuhan, padahal dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, Yesus sendiri menyatakan demikian. Yesus sendiri menyatakan demikian dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan 2 damai yang dia milikinya. 1 damai yang diberikan oleh Allah Bapa,
Yang kedua adalah damai dari Dia sendiri, saudaraku. Diberikan kepada kita, saudara semua dan saya, untuk kita jalani dengan hidup dalam damai sejahtera. Tetapi dalam ayat yang terakhir Yesus berkata demikian, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara kasih Tuhan, Yesus sudah menanamkan kepada kita bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, saudaraku. Tetapi kita tahu semua, hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang gelisah. Banyak orang yang gentar. Banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang takut. Padahal dalam Matius pasalnya yang ke-6. Matius pasalnya yang ke-6. Yesus sendiri berbicara bahwa janganlah kamu khawatir akan segala sesuatunya. Apa yang kamu hendak makan, apa yang hendak kamu pakai, dan apa yang menjadi kehidupanmu. Tetapi kita tahu semua, kita tidak akan membaca saudaraku, karena perikop ini panjang mulai ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di mana Yesus berkata bahwa kalau kita khawatir pun, kita tidak akan bisa menambahkan sehasta umur kita. Dan firman Allah berkata dalam ayatnya yang ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Puji Tuhan, saudaraku. Bapa kita adalah Bapa yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tetapi kembali, saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup kita masih tetap khawatir. Padahal firman Allah ini saudaraku sering kita dengar. Firman Allah sering kali datang pada kita. Tetapi kenyataannya kita masih saudaraku gelisah. Kita masih gentar. Kita masih khawatir. Bagaimana hari esok, bagaimana usaha, bagaimana pekerjaan, bagaimana dan bagaimana saudaraku. Kekhawatiran menghimpit kita. Nah, demikian pula di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-29. Yesus sendiri yang berkata kepada kita, Matius pasal 10 ayatnya yang ke-29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, haleluya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan, ada amin. Saudara kasih Tuhan. Yesus sendiri berkata bahwa rambut kita pun terhitung. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara kasih Tuhan, burung pipit dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Tetapi saudaraku, firman Allah berkata, janganlah kamu takut. Saudara kasih Tuhan, tetap hidup kita ada rasa takut, ada rasa khawatir. Saudaraku, padahal kita ini berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah biji mata Allah. Tapi saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita menjalankan hidup ini, saudaraku, ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa saudaraku gelisah, ada kegentaran yang menghimpit hidup kita. Oleh karena itu, dalam Lukas pasal 21 ayat 25 dan 26, Yesus berkata bahwa akan terjadi satu kondisi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Dan di dalamnya juga dikatakan bahwa ayat 26 berkata, banyak orang yang akan mati karena ketakutan. Banyak orang mati karena ketakutan. Sekarang saya kasih Tuhan, dunia ditakutkan, dikhawatirkan, digentarkan oleh virus corona. Nah, dalam kehidupan seperti itu, kita tahu bahwa kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, kegelisahan itu, banyak pakar-pakar berkata bahwa itu menurunkan imun kita, imunitas tubuh kita. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah,
kita gentar, saudaraku, itu menurunkan imun kita, imun tubuh kita. Nah, pertanyaannya, saudaraku, bagaimana kita bisa, dalam kasih Tuhan, menjalankan semuanya ini sehingga kita bisa melalui hari demi hari, melewati hari demi hari. Kita boleh, saudaraku, boleh ada sebagaimana kita ada dengan pemeliharaan Tuhan, saudaraku, dan yang pasti kita boleh melewati semuanya ini tanpa kita terpapar atau kita, saudaraku, terjangkit oleh virus corona itu. Dunia sedang berusaha untuk mencari vaksin, mencari obat, saudaraku, dan sebagainya. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, tema tahunan kita adalah tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Bagaimana, saudaraku, langkah kita? Kita buka bersama dalam kitab Nabi Yeremia. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-7 tertulis demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, saudara Tuhan, berdasarkan dengan tema tahunan kita, maka kota ini, saudaraku, saya ingin ganti menjadi tubuh Kristus. Menjadi satu keluarga kita. Usahakanlah kesejahteraan, shalom, di keluarga kemana aku tempatkan engkau. Dan berdoalah untuk keluargamu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan keluargamu adalah kesejahteraanmu. Saudara kasih Tuhan, langkah inilah yang perlu kita jalani. Kita bangun kesejahteraan, kita bangun damai sejahtera, kita bangun shalom, saudaraku, dalam keluarga kita. Untuk kita bisa melewati hari demi hari, waktu demi waktu, dengan situasi, saudaraku, yang mungkin semakin, saudaraku, akan menakutkan. Bima Arya, saudaraku, berkata bahwa sosial media, saudaraku, ketika dia distancing, ketika dia ada di karantina, saudaraku, dia lepas itu semua, maka, saudaraku, dia ada kesejahteraan. Dia berkata bahwa sosial media itu, saudaraku, merenggut separuh daripada jiwa dia. Lebih daripada virus corona yang ada. Nah, saudara kasih Tuhan, jangan biarkan pribadi lepas pribadi dalam keluarga kita menurunkan imunitas tubuh kita. Kita sudah baca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 ini, bahwa usahakanlah, bangunlah, jadikanlah itu sebagai satu tubuh dalam hidupmu. Kesejahteraan itu, damai sejahtera itu, sukacita itu. Saya ada sedikit kesaksian mengenai kejadian flu burung yang terjadi sekitar tahun 2003 akhir ke 2004. Nah, pada saat itu timbul juga kepanikan, namun tidak seperti wabah COVID ini, karena waktu itu media belum segencar seperti sekarang ini. Yang ingin saya saksikan ialah bahwa ketika itu saya bekerja di perusahaan yang mengimpor dan mendistribusikan obat untuk hewan ternak. Nah, kebanyakan kita mensuplai untuk peternakan ayam. Nah, saudara, suatu ketika pagi-pagi itu saya ditelepon oleh peternak di daerah peternakan ayam petelur, ayam yang peternakannya cukup besar, populasinya sekitar 400.000 ekor. Kemudian dia berkata bahwa salah satu lokasinya itu ayamnya itu sakit dan mulai ada kematian. Saya ditelepon, diberitahu untuk diminta datang ke sana untuk mendiagnosa, melihat situasi daripada ayamnya yang
banyak ada mulai kematian ini. Singkat kata saya sampai di tempat. Nah, sampai di tempat itu manajer farmnya itu sudah menunggu saya di depan. Kemudian saya turun dan manajernya menyambut saya dan langsung berkata, Dr. Leong, jangan pakai masker atau pakai sarung tangan atau pakai jas lab atau pakai peralatan kedokteran ya, gitu loh. Saya bilang, lo kenapa? Waduh, kalau kayak gitu nanti orang-orang sekitar melihat Bapak, kemudian petugas-petugas di sini pun melihat Bapak gitu, disangkanya farm kita ini ada bahaya nih, gitu loh. Kita khawatir karena masyarakat pun sebenarnya mulai sasus-sasus mengenai kasus ini yang dari ayam katanya menular ke manusia, flu burung ini. Kita masuk bersama-sama, kemudian dia memanggil salah satu petugas yang jaga ayamnya itu, coba tolong bawa ayam yang sudah mati untuk saya periksa dan kemudian saya bedah bangkainya untuk saya memastikan diagnosa penyakit apa ini. Nah, kemudian mereka membawakannya. Pas saya melihat, sebetulnya saya sudah kaget, saudara. Dari gejala klinis, dari lihat ayamnya itu, rasanya memang mengarah ke flu burung ini. Nah, saudara, waktu itu saya tidak memakai sarung tangan, tidak memakai masker, tidak memakai jas lab, jadi masih memakai baju dari rumah itu, saudara. Saya diberi gunting untuk membedah. Kemudian saya mulai membedah, saudara. Membedah, waktu itu saya membedah 3 ekor dan dari situ memang sudah positif. Namun saya tidak berkata apa-apa karena memang ini hal yang sensitif pada waktu itu kalau kita mengumumkan bahwa ada bahwa farm ini sudah kemasukan virus flu burung ini. Nah, saudara, saya pulang dan istri saya menyambut saya, kemudian saya bilang, mana itu sabun, saya bersih-bersih dulu ini, tadi nggak enak habis dari farm. Gitu kan. Setelah itu masuk, kemudian saya mulai mengutarakan bahwa istriku Suli bahwa tadi saya itu, kamu tahu saya ke Serang untuk melihat ayam, dan sepertinya saya bilang, ini dari ilmu yang saya peroleh, kemudian dari gejala-gejalanya sudah begitu nyata, ini mengarah ke penyakit flu burung, di mana flu burung ini dari ayam ditularkan ke manusia. Jadi saya bilang, satu hal yang perlu kita lakukan ialah biarlah kita ciptakan keluarga yang benar-benar harmonis, keluarga yang benar-benar ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga kalaupun ada virus yang masuk, dan saya yakin sudah ada yang masuk gitu saudara ke dalam tubuh saya ini karena saya terpapar dengan ayam yang terkena itu untuk jangka waktu yang cukup lama, saudara. Saya bilang satu hal, saya ingin imun tubuh saya ini bereaksi dengan baik, dan itu diperlukan, untuk semua itu diperlukan kedamaian, dan yang terpenting ada sukacita. Mari kita ciptakan surga di damai sukacita surgawi di rumah kita ini, saudara. Kita hindari hal-hal yang memicu kesalahpahaman, saudara. Namun semuanya itu kita saling menjaga, kita saling berusaha untuk saling mengingatkan dengan adanya kasih, saudara. Ini yang terpenting, saudara. Saya lihat, saudara. Farm-farm lain pun, peternakan lain pun sekitar Gunung Sindur, sekitar Parung itu yang banyak peternakan itu memanggil saya, dan kejadiannya sama, saudara. Itu saya ke sana tidak boleh pakai peralatan yang pelindungan, itu APD, alat pelindungan diri itu, saudara, dan saya memeriksa ayam kembali terpapar lagi, saudara, dengan virus ini. Namun satu hal, saudara, selama saya berjalan, selama saya mengendarai mobil ke tempat farm maupun pulang itu, saya selalu di mobil itu saya selalu memuji, menyembah Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, dan selalu saya bersukacita, saudara. Dan itu memang, saudara, yang saya rasakan bahwa sungguh luar biasa, ada damai, ada begitu kekuatan
dalam diri saya untuk mengatakan bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, sampai di rumah pun istri saya sudah tahu dan ia menyambut dengan senyuman, dengan muka yang gembira, saudara, sehingga saya pun di rumah merasa senang. Kita bisa tertawa bersama-sama, menikmati kehidupan ini. Kemudian saya kita berkata pada saya berkata pada istri saya bahwa, istriku, mari kita isi hari-hari ini dengan penuh warna-warni seperti kehidupan pernikahan kita yang sudah berjalan 7 tahun. Biarlah engkau selalu berada di sampingku sebagai penolongku yang sepadan. Dan janganlah engkau ada di depanku karena engkau bukan atasanku. Jangan juga di belakangku karena engkau bukan bawahanku. Melainkan engkau tempatkan, Tuhan tempatkan di sisiku untuk menjadi penolong. Dan ini benar-benar, saudara, saya rasakan bahwa ketika ini semua terjadi, saudara, ada pertolongan Tuhan yang nyata. Ketika ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada saling pengertian, ada saling penghiburan, ada sukacita, saudara. Imun saya meningkat, saudara, saya rasakan. Badan ini menjadi fit, saudara. Dan virus yang hampir setiap saat terpapar, dan puji Tuhan, saudara, sampai saat ini saya dapat berdiri, dapat menyaksikan hal ini bahwa saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Timotius. Bagaimana ketika dia menjalankan status dia sebagai dokter hewan, dia harus menghadapi ayam-ayam, saudaraku, pada waktu itu terjangkit virus flu burung. Tanpa sarung tangan, tanpa baju lab, saudaraku, tanpa alat pelindung diri, APD, saudaraku. Dia harus melaksanakan itu semua dengan ribuan, saudaraku, ekor ayam yang mati karena virus flu burung. Nah, dia menyatakan ketika dia pulang, ada sesuatu yang dia terima. Dari siapa? Dari istri. Dia selalu menerima apa? Kita sudah dengar kesaksian, dia menerima damai sejahtera. Istri, saudaraku, Ibu Suli itu membangun damai sejahtera bagi Bapak Timotius, sukacita. Sehingga, saudaraku, kesejahteraan itu dialami oleh Bapak Timotius. Dan membangun imun tubuhnya, saudaraku. Imunitas tubuhnya, saudaraku, terbangun. Dan itu, saudaraku, yang memprotek segala virus-virus yang ada. Segala virus-virus yang ada. Tadi, saudaraku, saya ingin ulangi bahwa kita seringkali dengar firman Allah, saudaraku, yang menguatkan kita, pujian yang menguatkan kita, saudaraku. Tetapi situasi yang dibangun oleh kondisi yang ada, saya ingin saya katakan bahwa inilah momen yang paling penting bagi kita. Semua, saudaraku, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Saya rasa, saudaraku, inilah waktu yang baik. Karena rancangan Tuhan, dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita. Yaitu, satu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Shalom. Rancangan damai sejahtera, saudaraku. Dan dengan kita menjalankan hidup dengan rancangan Tuhan yang damai sejahtera itu, maka itu akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu bisa jadi, bisa kita nikmati, kita alami. Apabila
tubuh Kristus itu hidup. Amin. Tubuh Kristus itu hidup. Dan bertumbuh, saudaraku. Bukan stuck, bertumbuh, saudaraku. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Tubuh Kristus, saudaraku, kita tahu semua, kita sudah banyak belajar. Tubuh Kristus adalah satu tubuh, saudaraku, di mana Allah, Yesus, saudaraku, adalah kepala. Dan saudaraku, ayah adalah imam. Istri dan anak-anak, saudaraku, ada di dada, di hati, di jantung. Baru, saudaraku, urusan perut. Nah, kalau masing-masing tubuh Kristus ini hidup dan bertumbuh, maka saudara Tuhan, tubuh Kristus ini akan hidup dan sehat. Haleluya. Akan hidup dan sehat. Dengan masing-masing anggota yang ada. Firman Allah mengatakan, mengajarkan bahwa istri itu tunduk. Istri itu penolong. Dan istri itu, saudaraku, harus sepadan. Tadi kita sudah dengar Pak Timotius berkata bahwa engkau istriku, engkau bukan atasanku yang berjalan di depanku. Engkau juga bukan bawahanku yang berjalan di belakangku. Tapi engkau adalah istriku, penolongku yang sepadan, maka engkau berjalan di sisiku. Dan sama Tuhan, sepadan, bertumbuh dengan baik. Hidup, saudaraku, masing-masing hidup. Hidup rohani akan membawa kehidupan jasmani yang sehat. Istri harus tunduk, harus menolong, menjadi penolong, dan sepadan. Suami, saudaraku, harus mengasihi. Sama seperti Kristus mengasihi jemaat, maka suami harus mengasihi istri. Ingat, istri itu adalah penolong. Tanpa penolong, saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena istri itu juga ternyata, saudaraku, bagian daripada jawaban doa kita. Menurut surat 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Jawaban, saudaraku, atas doa-doa kita. Nah, saudara kasih Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 29 mengatakan bahwa kamu harus saling mengasuh dan merawat. Saling mengasuh dan merawat, saudaraku. Bukan saling memerintah. Bukan, saudaraku, saling menguasai. Bukan saling, saudaraku, menjadi kepala, bukan. Tubuh Kristus itu harus berfungsi sebagaimana mestinya. Harus saling mengasuh dan merawat. Sampai kapan, saudaraku? Sampai usia lanjut. Sampai maut yang memisahkan. Bukan manusia yang memisahkan. Demikian pula, saudaraku. Anak-anak harus taat dan hormat kepada orang tua. Itu, saudaraku, tubuh Kristus yang ditanamkan dalam Efesus pasalnya yang ke-5. Dan pasalnya yang ke-6. Lalu orang tua, saudaraku, juga mempunyai kewajiban. Yaitu, didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Ulangan pasal 6 mengatakan, dimanapun kita berada, kita harus, saudaraku, membicarakan firman Allah dengan anak-anak. Tentunya, saudaraku, ada istri di sana. Ada suami, saudaraku, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak. Jadi, saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi di mana kerja di rumah, belajar di rumah, saudaraku, dan ibadah di rumah. Setelah kerja, saudaraku, belajar. Setelah belajar, saudaraku, ibadah. Bahas firman Tuhan sesuai ulangan pasalnya yang ke-6. Dimanapun kita ada. Di pembaringan kah? Di tempat, saudaraku, di ruang makan kah? Saudaraku, di meja makan kah? Saudaraku. Sekarang, saudaraku, tidak bisa kita jalan. Dikatakan di jalan, saudaraku. Tidak. Tapi kita bisa, saudaraku, di rumah. Kita bisa, saudaraku, di meja makan. Setelah makan, saudaraku, bahas firman Allah. Didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan saya percaya, saudaraku, kalau ini semua berjalan dengan baik, maka, saudaraku, tubuh Kristus ini akan hidup. Tubuh Kristus ini, saudaraku, akan hidup. Karena adanya pertumbuhan. Bukan hidup, saudaraku, tanpa bertumbuh. Anak-anak, bukan. Seperti pohon bonsai, saudaraku, bukan. Boncel, saudaraku, bukan. Tetapi, saudara kasih Tuhan, tubuh ini harus hidup dan bertumbuh. Saya yakin dan percaya, saudaraku, apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini adalah untuk
memberikan kesempatan bagi kita semua. Ingat, kesehatan saudaraku hanya bisa diterima dengan damai sejahtera. Sukacita saudaraku yang membangun imunitas tubuh kita. Karena saudaraku hanya bisa saudaraku menghambat dia, saudaraku melawan dia, dan akhirnya saudaraku mengalahkan virus itu saudaraku hanyalah pribadi lepas pribadi. Kita seringkali mendengar saudaraku bagaimana bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apakah dia terpapar atau tidak. Nah saudaraku, sekali lagi bagaimana kita bisa mengatasi itu semua? Kembali saudaraku kepada pribadi lepas pribadi. Kembali kepada keluarga lepas keluarga. Kembali kepada rumah tangga lepas rumah tangga. Saudaraku. Anak-anak saudaraku dikatakan mempunyai imunitas yang lebih kuat, yang lebih kebal saudaraku. Tetapi apakah engkau pernah berpikir orang tuamu? Dikatakan bahwa itu rentan terhadap usia di 50 tahun ke atas. Engkau mungkin membawa virus pulang. Karena engkau tidak taat dengan tidak menghormati orang tuamu, engkau tetap keluar. Engkau bawa pulang virus itu dan bertemu dengan orang tuamu. Apakah engkau tahu bahwa virus itu transfer ke dia? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kita bisa tahu setelah dia mengalami tahap demi tahap. Sampai dia sesak napas, baru itu sebagai tanda yang dia harus dibawa. Saudara kasih Tuhan, mari kita bisa menjadi berkat bagi keluarga kita terlebih dahulu. Bagi Yerusalem kita. Bagi saudaraku apa yang sudah Tuhan tempatkan kita dalam membangun sebuah keluarga yang ada. Dengan rumah tangga yang ada. Waktu ini saudaraku adalah momen yang emas bagi kita semua. Untuk saudaraku kita hidup sebagai satu tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Saya percaya. Kalau saudara bisa menempatkan firman ini sebagai satu didikan dan satu nasihat Tuhan. Dan kita saudaraku ingin hidup. Kita ingin bahagia. Kita ingin saudaraku membahagiakan juga. Momen ini saudaraku. Bangunlah damai. Dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu. Apapun status engkau. Sebagai suami kah? Sebagai istri kah? Sebagai anak-anak kah? Sebagai orang tua kah? Sebagai mertua kah? Sebagai mantu kah? Sebagai oma opa kah? Sebagai cucu-cucu kah? Mari. Momen ini saudaraku. Menghadapi virus ini saudaraku secara rohani. Adalah membangun sejahtera. Membangun shalom itu dalam kehidupan kita. Dalam keluarga kita. Dalam rumah tangga kita. Saya jemput pemusik dan singer untuk maju. Saudara kasih Tuhan, firman Allah tidak pernah kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Semua ada dalam rancangan Tuhan. Semua saudaraku ada dalam segala sesuatunya. Damai sejahtera sudah diambil dari muka bumi. Banyak akan terjadi masalah demi masalah. Tidak bisa kita hindari. Krisis ekonomi akan berlanjut. Sampai secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Namun firman Allah berkata dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Miliki apa yang membuat tidak rusak kita saudaraku. Minyak dan anggur itu. Miliki firman dan Roh Kudus saudaraku. Dan hari ini saya yakin dan percaya. Saya boleh merasakan saudaraku bagaimana hadirat Allah yang kuat. Dia ingin memberkati saudara. Saudara yang sedang beribadah bersama dengan saya. Tidak ada apapun yang menghalangi kita. Untuk kita saudaraku mengasihi Tuhan secara vertikal. Untuk kita mengasihi saudaraku secara horizontal terhadap semua anggota keluarga kita. Apapun statusmu, suami, istri, anak-anak, orang tua. Mari. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Apabila saudara bukan hanya mendengar, tapi merenungkan dan melakukan firman Allah ini. Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan datang pada Tuhan. Kita bangun imunitas kita, saudaraku. Kita bangun, saudara kasih Tuhan, kekebalan tubuh kita. Menghadapi, saudaraku, virus-virus yang semakin mengkhawatirkan dan menakutkan ini. Dimanapun Anda berada, saudaraku, saya percaya. Mari, kalau saudara mau, saudaraku, membangun shalom itu, mari saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan, saudaraku. Kita angkat pujian yang menyatakan bahwa semuanya itu, saudaraku, bisa terjadi
bisa saudaraku kita kalahkan virus itu saudaraku hanya dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, mari saudaraku, jadikan pujian ini membangun keharmonisan, membangun imunitas kita, membangun damai sejahtera, membangun sukacita dengan waktu dan momen yang emas ini saudaraku bagi kita untuk semua. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira Adalah obat. Angkat suaramu. seperti Oh, haleluya. hati yang senang. Amin. Tapi semangat yang patah tetap pulang. Hati yang gembira. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengerti kini Tuhan. Kami baru memahami bahwa apapun yang Kau izinkan terjadi adalah untuk Tuhan. Menjadi satu tubuh Kristus yang hidup dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba yakin dan percaya Tuhan. Umat-umat-Mu sudah diberkati. Menerima damai sejahtera, sukacita yang menguasai hati dan pikiran mereka. Sehingga hati dan pikiran mereka Tuhan rindu untuk membangun sejahtera. Membangun damai dalam keluarga, dalam rumah tangga. Menyongsong Tuhan masa depan yang gilang gemilang. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan rancangan yang penuh dengan hari depan yang bahagia. Terpujilah kiranya nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Kami panjatkan, alaskan. Dan kami meteraikan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, sering kasih Tuhan, karena situasi yang masih belum kondusif, kita akan tetap beribadah secara online di tanggal 5 April. Dan untuk perjamuan Tuhan, kita adakan di tanggal 9 April dalam ibadah Jumat Agung. Online atau tidak, nanti kita melihat situasi yang ada. Kalau sampai online saudaraku, Jumat Agung tetap dengan perjamuan Tuhan, memperingati kematian Tuhan, dan saudara di rumah bisa menyiapkan roti tawar saudaraku, dan bisa menyiapkan anggur, bisa menyiapkan sirup saudaraku, sirup anggur, atau saudara bisa juga menyiapkan air putih. Saudara kasih Tuhan, karena makna memperingati kematian Tuhan yang kita terima melalui perjamuan Tuhan itu. Sehingga apapun saudaraku tidak bisa membatasi makna memperingati kematian Tuhan itu. Dan saya kasih Tuhan, ada nomor rekening bagi saudara yang ingin, atau bagi saudara yang setelah menjalankan ibadah ini, saudara ingin memberikan persembahan, ada nomor rekening yang sudah diberikan dan saudara bisa menyampaikannya. Kita tahu ada persembahan 1, persembahan 2, dan ada kas gereja. Dan sekasih Tuhan, ada juga nomor Yayasan Yesurun, di mana kita tahu bahwa yayasan ini diperuntukkan untuk persepuluhan, untuk pembangunan, untuk genset, saudaraku, di mana genset ini sedang mendekati untuk dijalankan, sehingga banyak dana saudaraku yang sudah terkeluarkan, yang sudah juga harus dikeluarkan. Saya kasih Tuhan, nomor-nomor ini bisa saudara hubungi dengan berita. Maksud saya saudaraku, saudara transfer dengan berita persepuluhan, dengan berita persepuluhan, dengan pembangunan, berita pembangunan, dengan genset, saudara tulis saja genset. Tuhan memberkati semua korban-korban saudara. Dan kembali saya jemput bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kembali hamba-Mu datang padamu, membawakan dan menyerahkan semua umat-umat-Mu Tuhan, yang hamba yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun mereka berdiri saat ini Tuhan, sebagai satu keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah saling memberkati Tuhan. Bila Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Berkat atas usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkat apapun yang sedang mereka tekuni Tuhan. Ketika mereka bekerja di rumah, Engkau memberikan hikmat. Ketika mereka belajar di rumah, Engkau juga memberikan hikmat.
Ketika mereka mengadakan Tuhan mesbah keluarga dan ibadah online yang ada, juga mereka diberkati oleh Tuhan. Karena apapun Tuhan Yesus, semua dalam tangan-Mu. Sebab Engkau tidak pernah berubah, Engkau tetap Immanuel. Engkau juga adalah Alfa dan Omega. Biarlah Tuhan, doa hamba-Mu senantiasa memberkati semua umat-umat-Mu dengan tubuh yang sehat, dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Keluarga rumah tangga mereka diberkati, perjalanan-perjalanan Tuhan yang sementara ditangguhkan juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, apapun Tuhan Yesus yang mereka akan lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan ini dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami juga mau berdoa Tuhan, bagi negara kami Tuhan dengan segala situasi kondisi yang ada. Tuhan memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua kabinet yang ada. Dan semua aparatur negara dan aparat negara yang ada. Semua kepala-kepala Tuhan daerah yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua ini. Terima kasih. Hamba yakin dan percaya Tuhan, Engkau siap untuk memberkati umat-Mu. Dengan demikian saudara kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan penginanan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan mulai saat hari ini dengan melindungi engkau, menyertai engkau, meluputkan engkau, dan menolong engkau, dan memberkati engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya menerima dan membawa berkat ini berkata amin. So here I stand.